Hai, gini guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan ya, ini adalah headset Morai X800 Lite dari NYK. Headset wireless ini punya harga murah dan cocok banget buat kantong pelajar serta mahasiswa. Kebetulan kita dikirimannya dua, ada yang putih serta hitam warnanya. Kita akan coba tunjukin gimana kualitasnya, berapa detail harganya, serta apa aja fitur-fiturnya. Untuk itu nggak perlu lagi berlama-lama, yuk kita gaskan tontonin videonya. Pertama kita unboxing dulu untuk lihat apa aja dalam paket pembeliannya. Unit headsetnya sendiri masih terbungkus rapi seperti ini. Kemudian di sini kita dapat perkabelannya juga lengkap dengan manual book yang masih terbungkus rapi juga. Unit dari headsetnya adalah seperti ini. Pas dilihat pertama kali kita langsung tahu kalau headset ini bisa dilipat seperti ini. Ini bikin headsetnya jadi lebih gampang untuk kita bawa kemana-mana. Karena pas dilipat bentuknya jadi simple banget, jadinya mudah untuk dimasukin ke dalam kantong atau tas kecil kita. Oh ya, untuk perkabelannya sendiri seperti yang sekilas tadi udah kita liatin di awal, di sini kita dapat sebuah kabel USB Type-C to Type-A seperti ini. Kabel ini fungsinya untuk ngecas headsetnya pas lagi nggak kita pakai. Terus kita dapat pula sebuah kabel jack audio 3,5 mm seperti ini, tapi sayangnya ini ukurannya nggak terlalu panjang. Jadi kalau kita mau pakai mode kabelnya sepertinya kurang pas kalau dipakai ke PC. Tapi kalau dipakai ke handphone atau laptop, panjang kabelnya masih terbilang cukup bisa digunakan. Kemudian seperti yang kita bilang tadi, bagian kanan dan kiri dari headsetnya itu bisa ditekuk-tekuk seperti ini. Ini nekuknya pun gampang banget, gak kerasa atas atau terlalu keras. Terus di sebelah kiri di sini kita bisa lihat ada beberapa tombol. Ada tombol mode, terus ada tombol volume up and down, yang juga berfungsi sebagai tombol next and back saat kita memutar playlist. Dan ada pula sebuah tombol play and pause-nya juga. Untuk tombolnya sendiri ini kerasa kliki saat ditekan. Kemudian di bagian bawahnya kita bisa lihat ada sebuah LED indikator yang menandakan headset ini udah terkoneksi atau enggak sama device yang kita pakai. Kemudian agak ke bawah lagi kita bisa lihat pula ada port untuk USB Type-C-nya. Lantas di sebelahnya lagi adalah port untuk audio jack 3,5 mm-nya. Oh iya, hampir aja lupa, saat diperhatikan lebih seksama lagi ternyata headset ini itu nyediain slot untuk micro SD seperti ini. Ya, ini cukup impresif banget karena udah jarang ada headset yang ngasih fitur seperti ini. Dengan adanya slot ini, kita jadi bisa mendengarkan musik tanpa harus terkoneksi ke device apapun. Cukup masukin aja micro SD yang udah ada koleksi MP3 yang kita punya dan kita play gitu aja dengan mudah. Untuk urusan build kualitasnya sendiri menurut saya ini termasuk lumayan kokoh. Keseluruhan bodinya tentu aja dibuat dari bahan ABS. Di bagian samping ear cup-nya ada emboss logo Nemesis yang dibuat simple seperti ini. Kemudian ada motif garis di bagian ear cup-nya yang ternyata cuma hiasan aja. Saya kira ini bisa dipakai untuk merubah-rubah posisi ear cup-nya. Tapi ini nggak masalah karena menurut saya pas dipakai pun ear cup-nya berasa pas aja gitu di telinga. Untuk bagian earmuff-nya ini terbuat dari soft leather yang cukup empuk. Memang bukan yang istimewa banget mengingat harga headset ini juga murah. Tapi biar begitu saat dipakai lama-lama, earmuff-nya nggak berasa panas dan masih bisa nyaman di telinga saya saat dipakai kurang lebih 2 hingga 3 jaman. Kemudian headband-nya sendiri juga udah dikasih bahan soft leather yang mirip dengan earmuff-nya, tapi sisi ini lebih tipis. Walaupun begitu masih berasa nyaman saat dipakai. Headband-nya sendiri bisa di-adjust ukurannya. Kita tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Mekanisme ini terbilang cukup solid karena dia udah pakai stainless steel pada bagian adjustment-nya ini. Secara keseluruhan desainnya ini terbilang smooth dan terlihat lebih universal, bukan yang elegan, gahar atau menonjol gamingnya. Jadi mau dipakai cowok ataupun cewek, desainnya juga masih masuk banget. Desain begini ini memang kelihatan nggak dominan gaming banget. Jadi mau kita pakai sambil nongkrong atau kita pakai sambil jogging pun headsetnya juga masih sangat cocok banget. Ini menurut saya jadi nilai tambah sendiri sama NYK X800 Lite ini. Selain itu pilihan warnanya yang nyediain warna hitam dan putih juga ngasih opsi yang cukup fleksibel buat kita sebagai penggunanya. Sebelum lanjut kita spill dulu harganya. Headset dengan desain simple serta build quality dengan fitur yang tadi udah kita sampaikan ini dibanderol di kisaran harga 180 ribuan aja.
Bahkan beberapa seller di marketplace itu ngejual headset ini dengan harga di bawah Rp180.000. Ini beneran termasuk murah banget dan harganya beneran ramah di kantong pelajar. Oke, kita lanjut ke spesifikasinya. NYK Morai X800 Lite ini udah make koneksi Bluetooth 5.3 dengan jarak up to 10 mm. Kemudian untuk mode wire-nya atau kabelnya kita bisa pakai koneksi jack audio 3,5 mm-nya. Karena USB-C-nya itu tadi hanya untuk charging saja. Lanjut ke bagian baterainya. NYK X800 Lite ini dibekali baterai 300 mAh dengan daya tahan up to 22 jam untuk play musik, 30 jam untuk main game serta voice chat atau ngobrol. Sedangkan untuk standby-nya sendiri ini bisa mencapai 200 jaman. Kemudian untuk ngecasnya sendiri, headset ini butuh waktu di kisaran 2 jaman dari posisi baterai 0 hingga penuh. Sekarang kita lanjut ke kualitas audionya. Untuk audionya sendiri menurut kita ini headset benar-benar kerasa banget bassnya. Tapi biar begitu karakter vokalnya masih terdengar menonjol. Kemudian treble-nya sendiri cukup balance dan gak yang over banget. Dia masih cukup pas dan sopan di telinga. Dengan karakter seperti ini, headset ini berasa cukup nyaman dipakai dengerin musik dan juga untuk nonton film. Selain itu, saat kita set volumenya ke yang paling atas, bass dan vokalnya masih kerasa jelas dan gak pecah. Ini jadi nilai tambah buat kita yang pengen beli headset-headset dengan harga murah. Headset ini sebenarnya dia adalah stereo, tapi ternyata dia masih bisa nangkep surround sound dengan cukup baik saat kita coba tes dengan Dolby Atmos. Baiklah, sekarang kita lanjut ke kualitas recording suaranya dan seperti inilah pengujian kita. Oke, untuk pengujian suaranya di sini kita lakukan perekaman di studio kita. Kebetulan kita memang sengaja nggak matiin beberapa komputer yang nyala di studio ini supaya kita bisa tahu gimana kualitas audio recording dari X800 Lite ini. Jadi kita masih bisa dengar ada suara-suara bocor di sekitar ya. Tapi menurut kita kalau kita pakai ini di handphone untuk video call dan lain sebagainya, sepertinya ini masih relatif bisa ditolerir. Jadi suara yang kita rekam di sini masih kedengaran cukup jelas. Tapi gimana nih menurut pendapat kalian suara rekaman dari X800 Lite ini? Kalian punya pendapat yang berbeda dengan kita? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Hal terakhir adalah delay-nya. Di sini kita pun harus paham bahwa sebagus dan semahal apapun sebuah headset Bluetooth, dia pasti punya delay. Namun, ada yang delaynya itu berasa rapet banget sampai nyaris kerasa no delay, tapi ada pula yang delaynya berasa banget, sehingga nggak cocok dipakai main game yang butuh akurasi suara yang tinggi. Tapi NYK X800 Lite ini ternyata termasuk yang delaynya masih nggak terlalu berasa. Jadi saat dipakai main game-game Battle Royale pun masih oke dan delaynya nggak berasa mengganggu sama sekali. So overall menurut kita headset ini nggak mengecewakan sama sekali. Experience tim kita saat memakai headset ini di studio pun, dia dipakai untuk aktivitas harian, headset ini termasuk oke. Kemudian dibuat nonton film berjam-jam pun, ngedit video atau main game juga masih bisa banget. Jadi kesimpulannya, headset NYK Morai X800 Lite seharga 180 ribuan ini menurut kita cocok untuk kalian masukin list belanja kalian. Utamanya buat kalian yang pengen punya headset dengan harga terjangkau yang bisa dipakai untuk aktivitas harian yang universal. Buat di HP bisa, PC atau laptop pun juga oke. So demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis, see you in the next video, adios dan jangan lupa semangat setiap hari.